Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Indra yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan tentang model dinamik Stella. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Irfan Rudiansyah, dan rekan saya, Saudara Rahmat Gurnida. Langsung saja, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang model sistem dinamik dengan Stella adalah sebuah program yang diproses menggunakan grafik yang akan menimbulkan aksesibilitas dari simbol-simbol yang telah ditentukan dengan bentuk ikon. Variabel yang digunakan sangat simpel dan menghasilkan ikon-ikon yang saling berhubungan antara variabel dalam sebuah sistem. Berikut simbol dalam Stella. Pada pemodelan dinamik, dengan Stella untuk memuaskan variabel-variabel terdapat simbol-simbol yang perlu diketahui, antara lain yang pertama stok, yaitu elemen sistem yang digunakan untuk merepresentasikan variabel utama. Dan yang kedua flows, yaitu elemen sistem yang mempresentasikan aktivitas atau perubahan dari setiap variabel. Dan yang ketiga converters, yaitu parameter variabel utama, hasil kalkulasi dari model, dan transformasi input pada masa depan, di mana hasilnya akan menjelaskan transformasi variabel yang akan menjadi kontrol variabel. Dan yang keempat, konektor, yaitu elemen sistem yang menghubungkan dengan parameter atau parameter dengan parameter. Contoh jurnal, interaksi penggunaan lahan terhadap pergerakan pejalan kaki dengan sistem dinamik. Metode populasi dan sampel. Sampel yang diambil dengan menggunakan sampling non-probabilitas. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik accidental sampling. Teknik ini dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, misal keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah besar dan jauh. Dalam penelitian ini diambil pengguna jalur pejalan kaki sebanyak 68 orang. Pemodelan sistem dinamik dengan Stella terdapat beberapa elemen yang diketahui, yaitu yang pertama variabel utama, yang kedua parameter variabel utama atau subvariabel. Berikut tabel 3, yaitu faktor peubah bebas pada masing-masing guna lahan. Sini terdiri dari jenis pola penggunaan lahan, faktor peubah bebas X, dan sampel amatan. Langsung saja kita ke jenis pola penggunaan lahan yang pertama, yaitu perdagangan dan desa. Yang faktor peubah bebas X-nya yang pertama jumlah karyawan X1, dan yang kedua luas bangunan X2, dan sampel amatannya yang pertama Sarinah, kedua alun-alun mall, dan yang ketiga Gajah Mada Plaza. Dan jenis pengguna lahan yang kedua yaitu perdagangan dan retail. Yang faktor peubah bebas X-nya yang pertama jumlah karyawan X1, dan yang kedua luas bangunan X2. Dan sampel amatannya yang pertama toko siswa, dan yang kedua restoran ikan bakar 52, dan yang ketiga toko metrik Ester. Dan jenis pola penggunaan lahan yang ketiga yaitu perkantoran. Yang faktor peubah bebas X-nya jumlah karyawan, dan yang kedua luas bangunan. Dan sampel amatannya yang pertama kantor pajak, yang kedua kantor Bupati Malang, ketiga kantor Pos Malang, dan yang keempat Bank Mandiri. Dan jenis pola penggunaan lahan yang keempat yaitu pendidikan. Yang faktor peubah bebas X-nya yang pertama jumlah guru dan karyawan X1, dan yang kedua luas bangunan X2. Dan sampel amatannya SDN Kauman 1. Dan jenis pola penggunaan lahan yang kelima yaitu peribadatan. Yang faktor peubah bebas X-nya yang pertama jumlah pengurus X1, dan yang kedua luas bangunan X2. Dan sampel amatannya yang pertama gereja kayu tangan, dan yang kedua Masjid Jami
Malang. Kemudian tabel keempat, yaitu variabel utama dan subvariabel sistem dinamik jalur pedestrian. Di sini dimana terdiri dari beberapa variabel utama dan beberapa subvariabel. Variabel utama terdiri dari kinerja jalur pedestrian dan jumlah tarikan pergerakan pejalan kaki. Dan subvariabel terdiri dari volume total pejalan kaki, arus pejalan kaki, lebar efektif trotoar, model tarikan guna lahan perdagangan, model tarikan guna lahan perkantoran, kemudian model tarikan guna lahan pendidikan, model tarikan guna lahan peribadatan, jumlah karyawan masing-masing guna lahan, luas unit bangunan masing-masing guna lahan, dan pejalan kaki melintas. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Rahmat Gurnida. Silakan. Oke, baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada rekan saya, Kang Irfan. Oke, di sini saya Rahmat Gurnida akan menjelaskan tentang pembuatan sistem dinamik dengan Stella. Nah, software Stella ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan jalur pejalan kaki maksimal, contoh pada jumlah total pergerakan pejalan kaki maksimal yang melintas, sehingga akan diketahui pada tahun berapakah yang diperlukan perbaikan tingkat pelayanan jalur pejalan kaki tersebut. Nah, di sini untuk mencari permasalahannya menggunakan software Stella untuk mempermudah. Jadi berdasarkan sistem dinamik dengan Stella diketahui pengamatan kelima, yaitu memiliki kinerja jalur pejalan kaki yang bahwa jalur pejalan kaki yang pada jalan Haji Agus Salim titik terburuk sebesar 60,9 pejalan kaki per meter atau per menit atau per meter dengan tingkat pelayanan E. Modelan grafik interaksi pada titik E dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3. Nah, sini contoh penjelasan Stella pada titik pengamatan. Studi kasusnya yaitu titik pertama ada jalan Basuki Rahmat, dan titik kedua ada jalan Merdeka Utara, titik ketiga ada jalan Pranoto. Nah, di sini berbeda-beda data ya. Kalau yang titik pertama ada tarikan guna lahan yang memberikan pengaruh berupa guna, yaitu pedagang mall, KFC, dan lain-lain. Volume pergerakan pejalan kaki total yang dihasilkan sebesar 10.488 pergerakan dengan loss A, maka loss maksimal hingga tahun 2014. Jadi sehingga maksimalnya dalam pejalan kaki ini bisa sampai tahun 2014. Titik pertama. Kalau yang titik kedua, data yang diperoleh yaitu volume pergerakan pejalan kaki total sebesar 11.545. Nah, dan ini maksimal hingga tahun 2016. Sedangkan titik ketiga, volume pergerakan pejalan kaki sebesar 24.062. Nah, ini maksimalnya sama dengan titik kedua yaitu hingga 2016. Nah, di sini ada analisis sensitivitas skenarionya. Nah, jadi skenario pertemuan jumlah karyawan sebesar 1% per tahun apabila dilakukan peningkatan input pada variabel bebas jumlah karyawan X1 di masing-masing model tarikan guna lahan sebesar 1% dari kondisi awal tahun 2011. Maka selama rentang tahun 2011 hingga 2024 kinerja jalur pejalan kaki pada titik pertama akan tetap baik hingga tahun 2014. Ya, jadi di sini jelaskan sampai 2014 tetap baik perjalanannya. Tapi pada titik 2, 3, dan 6 akan tetap baik hingga 2016. Kalau titik 2 sampai 6 itu akan tetap baik hingga 2016. Pada titik 7 akan tetap hingga tahun 2017, sedangkan titik yang keempat maksimal hingga tahun 2013, dan pada titik 5 sampai 2012. Nah, di sini apabila dilakukan penurunan input pada variabel bebas jumlah karyawan di masing-masing model tarikan sebesar 1% dari kondisi awal pada tahun 2011, maka selang
selama rentang tahun 2011 hingga 2024, kinerja jalur pejalan kaki pada titik 2, 3, 6, dan 7 akan berfungsi sampai 2018. Nah, tetapi pada titik 4 akan berfungsi maksimal hingga tahun 2019. Nah, pada titik 1 dan 5 akan berfungsi sampai 2020. Ada kode-kode di mana situ menandakan atau jumlah pejalan kaki. Nah, di sini ada pengertian keterangannya pada gambar 2. Nah, ketika di gambar 3 terdapat grafik interaksi tingkat pelayanan jalur pejalan kaki dan jumlah pergerakan pejalan kaki di titik 5. Nah, di sini ada grafiknya, saudara-saudara bisa lihat. Lalu berdasarkan pengamatan data yang kita ambil. Nah, mungkin sekian dari kami presentasi mengenai model dinamik dengan menggunakan software Stella, yaitu menggunakan simulasi ya untuk mempermudah pengamatan dalam menentukan suatu kasus. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.